Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pada Jumat yang barokah ini di tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah, ya Allah berkenan memberikan kita semua yang hadir di sini sebuah nikmat iman Islam dan nikmat mencintai majelis ilmu. Bulan Muharram ini adalah bulan yang spesial ya, apalagi ada identik ya, populer. Secara populer bulan Muharram ini dikenal dengan bulan anak yatim. Karena itu dengan duduknya kita di sini di dalam majelis ilmu ini, tentunya di bulan Muharram itu merupakan satu nilai plus ya, di mana kita kemudian bisa mendapatkan lipat ganda ya, balasan, keberkahan, dan juga tentunya manfaat. Ya, semoga duduknya kita ke depan 1 jam ke depan ini bisa memberikan tambahan kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, next ya. Sebenarnya saya pakai tanda tanya nih, tapi ketinggalan. Dan mohon maaf ini kalau PPT-nya agak kurang enak dilihat karena mendadak itu tadi tinggal berapa ya sama Hanifah ya, tinggal berapa belas menit lagi. Tiba-tiba PPT yang saya sudah susun dari pagi tadi menghilang gitu. Seharusnya dia bisa ke save biasanya ya, selalu bahkan ada auto save kan ya. Kayaknya lagi ada error gitu di laptop saya. Saya cari di OneDrive juga nggak ada nyangkut-nyangkutnya gitu ya. Jadinya ya begini, jadi membuat ulang nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi isinya. Nah ini juga ada yang ini nih, nggak muncul nih ayatnya ya. Sebentar. Oh, ya. Kepotong ayatnya ya. Ya, sebentar. Saya bisa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa adanya waktu-waktu yang kita kenal dalam kehidupan kita, ya, baik nama tahun, kemudian bulan, hari, dan sebagainya, dan bahkan ada pemisahan ya. Misalnya kalau kemarin itu kita sering mendengar Selamat Tahun Baru Islam, begitu ya. Sebenarnya saya lebih cocok untuk menyebutnya sebagai Selamat Tahun Baru Hijriah, karena pada hakikatnya semua tahun, semua tanggal, semua nama itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan Allah adalah Tuhan kita, gitu ya. Artinya kitalah yang kita juga berhak untuk menyebutkan tahun-tahun tersebut atau tidak membeda-bedakan. Artinya kalau tahun itu nggak ada yang tahun kafir, tahun Islam ya. Jadi waktu itu ada waktu aja gitu, hanya soal penamaan. Karena apa? Karena kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tudlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di sini kita bisa lihat ya betapa ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan alam semesta ini, yang namanya bulan dalam 1 tahun itu ada 12, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sementara Islam belakangan ketika dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Khatimul Anbiya, yaitu kemudian memperkuat ya 12 bulan itu yang kemudian secara momen-momennya ditetapkan di zaman Rasulullah SAW, tetapi penamaannya, penentuan lebih detailnya itu ada di masa Umar bin Khattab, nanti kita akan ketahui. Tapi intinya kita harus pahami bahwa adanya waktu-waktu, bulan, nama, dan sebagainya itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sudah ada sejak adanya manusia di muka bumi ini. Ya, silakan. Next. Kita lihat kemudian bahwa nah kita langsung ya, bagaimanakah kemudian ada penentuan kalender Hijriah ya, karena kita tahu bahwa kalau di kalender itu kan ada ya kalender Imlek misalnya ya, kalender Masehi, kalender Jawa dan sebagainya ya. Nah kita juga mengenal yang disebut dengan kalender Hijriah. Dari manakah asal muasal kalender Hijriah ini atau penentuan tahun baru Hijriah ini? Itu tahun baru Hijriah sebagaimana kita ketahui sebenarnya awal kali resmi ya, secara resminya ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Hijriah, yang kemudian patokannya adalah
awal penentuannya itu tanggal 1 Hijriyahnya atau tahun ke-1 Hijriyahnya itu adalah tahun di mana Rasulullah SAW kemudian berhijrah. Karena memang sebenarnya ada perbedaan pendapat nih ya, apakah mau ditentukan pada saat tahun kelahiran Nabi atau dimulai dari tahun Rasulullah wafat dan sebagainya ya, tapi kemudian disepakati akhirnya ini. Nah, penentuan ini sebenarnya diawali juga dari satu kebutuhan ya, kalau kita lihat sejarah bahwa sebenarnya kan nama-nama bulan udah dikenal ya, sebelum Islam datang di kalangan Arab itu mereka sudah mengenal yang namanya bulan-bulan Safar ya. Kalau Muharram nanti ada namanya, nama yang lebih terkenal di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, mereka menyebutkan Muharram itu dengan Safar Awal. Ya. Jadi Safar Awal, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, itu semua nama-namanya sampai Zulhijjah itu sudah dikenal sebenarnya. Bahkan Zulhijjah yang merupakan bulan haji itu sudah dikenal di kalangan Arab sebelum Islam datang. Begitu ya. Jadi yang menjadi ditentukan oleh Umar bin Khattab itu adalah tahunnya. Jadi makanya sekarang kita menyebutnya sebagai 1443 Hijriah, itu adalah sejak Umar menentukan, dihitung dari Umar menentukannya kapan tanggal 1 Hijriahnya gitu ya, atau tahun 1 Hijriahnya begitu. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, jadi ada artinya ketika Rasulullah itu bukan berarti hijrahnya di bulan Muharram ya, tetapi di tahun 1 Hijriah itu adalah tahun di mana Rasulullah hijrah. Soal kapan beliau berangkatnya itu ada beberapa perbedaan pendapat ya. Itu sekitar Rabiul Awal ya, sekitar Safar Rabiul Awal begitu. Bisa difahami jadinya ya. Lalu kemudian nanti penamaan Muharram sendiri itu adalah nama yang baru lebih dikenal sejak Islam ada gitu ya. Karena kaitannya nanti dengan Ashhurul Hurum begitu. Next. Selanjutnya kita akan lihat di sini bahwa sebenarnya semua manusia itu perlu adanya penentuan waktu dan momen gitu ya. Makanya kita kemudian akan memudahkan sekali dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas itu manakala kita mengetahui waktu-waktu tertentu. Atau kalau kita kerjakan kita butuh membuat timeline ya, schedule dan sebagainya, tentu itu sangat membutuhkan waktu. Nah, gimana nih kita menentukannya? Karena tadi sejarahnya ketika Umar bin Khattab akhirnya memutuskan secara resmi adanya kalender Hijriah itu adalah diawali dari adanya kesulitan karena di masa Umar itu kan mulai penertiban administrasi kenegaraan itu sudah terjadi begitu, sehingga surat-surat dan sebagainya itu mulai dirapihkan begitu ya. Nah, pada saat itu salah seorang gubernur yang memimpin satu wilayah, Abu Musa al-Asy'ari itu dia sempat merasa kesulitan karena beliau mendapatkan surat-surat Umar bin Khattab itu pada saat pengarsipan mereka bingung nih bulan Sya'ban yang tahun kapan ya yang surat ini gitu. Jadi pas dikumpul itu ditulisnya bulan Sya'ban aja tapi nggak ada tahunnya gitu, sehingga di situ mereka kesulitan dan akhirnya mengusulkan, akhirnya proses demi proses dijalani dan akhirnya kalender Hijriah tersebut ditentukan. Nah, ini juga diawali dengan kebutuhan itu ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka 'anil ahillah ya qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan untuk beribadah haji. Ya, jadi baru kalau kemudian penentuannya itu disandarkan kepada penghitungan bulan ya, perputaran bulan mengelilingi bumi, maka ini diawali dari ayat ini gitu ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang ahillah. Ahillah itu hilal ya, dari hilal yang kemudian berubah berproses terus karena ini kita melihat dalam satu bulan itu akan berubah bentuk terus ya. Sesuai dengan ini dan itulah yang akan membuat kita memudahkan untuk menentukan waktu. Makanya nanti kalau di bulan Idul Fitri misalnya bulan Ramadan ya, penentuan awal Ramadan, penentuan awal Idul Fitri itu kan semua melihatnya ke bulan. Makanya nanti kenapa kita bisa berbeda ya dengan tahun Masehi, karena tahun Masehi itu rujukannya adalah perputaran bumi mengelilingi matahari gitu ya. Nanti makanya ada perbedaan 11 hari. Cuma nanti ada juga nih kalau teman-teman suka ilmu falak ya, soal Imlek ya. Imlek itu ternyata juga bersandar kepada penghitungannya bersandarkan bulan ya. Tapi kenapa kita berbeda ya, itu nanti ceritanya lain lagi ya.
kita bahas di bab berikutnya. Oke, tapi kita tahu dulu nih kenapa ada bulan-bulan, ada penamaannya dan sebagainya ya, supaya ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk kemudian kita bisa jadi lebih tahu nih tentang keutamaan dari bulan Muharram. Ya, silakan. Next. Ya, jadi penghitungannya berdasarkan ini ya. Nah, ini yang kita kenal dengan bulan-bulan Islam sekarang. Kita kenal ya. Yang sebelumnya di masa sebelum Islam datang sebenarnya bangsa Arab sudah mengenal tahun-tahun ini. Ini insya Allah kita semua hafal ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini agak aib sebenarnya kalau kita umat Islam nggak kenal. Ya. Kenapa? Karena ini bukan cuma sekedar nama dan tanggal, tetapi ini adalah bulan, atau tadi bukan sekedar nama dan bulan gitu ya, tetapi ini adalah waktu-waktu di mana itu sangat terkait dengan ibadah-ibadah kita. Gitu. Jadi penting banget nih kita ingat gitu ya. Kayak nanti nih kayak kemarin misalnya kita sekarang bahas tentang keutamaan bulan Muharram, tapi kita sekarang udah ada di tanggal 11 Muharram gitu. Sebenarnya agak terlambat karena apa? Karena ada tanggal 9 dan 10 yang harusnya kita saum gitu ya. Kalau kita baru ya iya udah lewat ya gitu ya, karena kita kurang memperhatikan tanggal-tanggal dan waktu-waktunya, maka ini akan sangat merugikan buat kita semua begitu. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita akan lebih hafal ya. Baiknya sih memang akhirnya kita tempel atau kita save lah ya untuk bisa mudah dilihat. Oke, next. Atau kalau bisa kalender kita di laptop atau di handphone itu kalender hijriyah. Ada nggak ya kalender digital yang hijriyah? Kita kalau itu rata-rata semua yang default mah kalendernya Masehi ya. Iya. Ada tapi pakai aplikasi kayaknya Ustazah. Harus pakai aplikasi, nggak ada yang secara umum itu biasa gitu ya, tanpa harus download-downloadan, harusnya ada ya. Tapi sayang kita masih belum bisa. Oke, kita langsung ke Muharram ya, bahwa Muharram itu adalah satu dari 4 bulan haram. Nah, di antara 12 bulan yang tadi itu ada yang disebut dengan 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram itu diambil dari mana nih penentuannya? Dari hadis Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan haram itu artinya suci, haram dari keburukan-keburukan maksudnya. 3 bulannya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, suku Mudhar, antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Ya. Oke, ini ya kita tahu kenal jadi ya 4 bulan haram, dan Muharram adalah salah satunya. Begitu. Next. Oke, ya. Nah, sekarang kita seringkali mendengar ya atau populer ya Muharram itu sebagai bulan anak yatim, begitu. Nah, dari mana sih dasarnya ya? Kalau saya coba searching ya, dari mana sih ini sumbernya? Kok bisa dibilang Muharram itu hari rayanya bahkan ya disebutnya ya, bukan bulan anak yatim aja ya, hari raya anak yatim atau lebaran yatim. Nah, mungkin lebih dikenal dengan itu ya, lebaran yatim. Padahal ada hadis Rasulullah yang secara sorihnya, yang secara jelas menyebutkan adanya hari raya bagi umat Islam itu adalah yang identik dengan atau langsung isyaratnya kepada 2 hari raya, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, dan Idul Adha, gitu ya. Jadi tidak ada hadis sorih, ya sorih itu jelas benar-benar disebutkan, gitu ya, yang menyebutkan bahwa bulan Muharram itu adalah Idul Yatama misalnya gitu ya, atau Idul Aitam, itu tidak ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Yang saya dapati adalah hadis ini, ya. Itu dari beberapa sumber mengatakan ini berasal dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, ini bunyinya man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Ya. Siapa yang mengusap tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat, begitu. Kalau kayak gini berarti nyari anak yatimnya yang rambutnya lebat ya. Supaya derajatnya lebih banyak lagi begitu. Nah, kita cek nih di sini karena kita bagaimanapun kan seringkali kita diingatkan bahwa 2 hal yang akan menyebabkan ibadah kita diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh terjebak pada sebuah kesan ya dari ajakan yang kesannya ajakannya itu baik gitu. Karena apa? Karena tuntunan Rasulullah sudah jelas dan itulah petunjuk yang harus kita pegang. Ya, kalau kita menyimpang dari tuntunan Rasulullah walaupun atas nama sesuatu yang baik, maka ini kita perlu berhati-hati.
begitu. Karena memang bahwa ada di sana pihak lain yang menginginkan kita terjerumus, ya, yaitu iblis dan pasukannya gitu ya, dan mereka menghiasi semua ajakannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Kita nggak boleh tertipu. Disinilah pentingnya ilmu, begitu. Bukan kita kemudian nanti akhirnya tidak mengkafalahi anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, bukan soal itunya ya. Soal kita meyakini bahwa ini adalah tuntunan Rasul. Sementara hadis ini tidak bisa dijadikan rujukan, begitu ya. Nah, next, kenapa tidak bisa dijadikan rujukan? Kita bisa lihat di sini bahwa status hadis ini adalah palsu. Ya, kalau mengkhususkan ya. Jadi di dalam jalur sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Habib bin Abi Habib Abu Muhammad. Ini intinya dia adalah seorang pendusta dan hadis ini jelas merupakan hadis maudhu dan ada dalam salah satu hadis di kitab Al-Maudhu'at. Al-Maudhu'at itu adalah kitab hadis yang terkait dengan kumpulan-kumpulan hadis-hadis maudhu, palsu ya, bukan dhaif. Kalau dhaif itu hadisnya lemah dan bisa saja itu benar dari Rasulullah, cuman riwayatnya lemah gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalau hadis dhaif ternyata banyak, itu bisa kemudian mengangkat hadis itu menjadi sahih gitu ya. Sahih atau hasan ya, hasan lidatihi. Biasanya kalau dhaif saling menguatkan, itu dia naik derajatnya. Sehingga dalam beberapa kondisi dia bisa digunakan. Tetapi ketika ini adalah hadis hadis maudhu, maka ini harus benar-benar clear ditinggalkan ya. Oke, next. Nah, lalu bagaimanakah kita sebenarnya mengamalkannya? Oke, kalau gitu kita abaikan hadis tadi dan kita tidak mengambil hadis itu sebagai rujukan atau pijakan bagi kita untuk beramal ya, atau untuk beribadah. Tetapi bukan berarti kita kemudian meninggalkan kebaikan yang ada di dalam hadis itu. Yang tidak diperkenankannya itu adalah meyakini itu petunjuk Nabi. Ya, sementara landasannya tidak ada gitu. Maka kemudian mari kita sama-sama kembali lagi untuk mencari mana yang itu kemudian landasannya kuat. Nah, jadi sebenarnya persoalannya bukan pada keutamaan muharramnya atau keutamaan menyantuni yatimnya. Tapi persoalannya adalah meyakini bahwa di waktu ini, di momen ini ada momen spesial dan itu adalah hari raya umat Islam, yaitu hari raya anak yatim misalnya gitu ya. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Tetapi kalau kemudian kita menggabungkan dua keutamaan ini dengan menyantuni yatim di bulan Muharram dan kedua-duanya itu disemangati dari keutamaan menyantuni yatim dari hadis-hadis Rasulullah yang kita ketahui sahih-sahih dan keutamaan Muharram yang kita ketahui juga sahih, maka itu kemudian tidak menjadi masalah. Bisa difahami ya dasarnya. Jadi inilah kemudian kita ketahui sebagai pembeda dari innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat, gitu ya. Jadi penting sekali bagi kita. Kenapa? Kesannya sama, tetapi niatnya berbeda, begitu. Agar apa? Agar umat Islam memang benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Oke, next. Di sini kita lihat ya sekarang bagaimanakah kemudian dalil-dalil menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram yang kemudian akhirnya membuat kita menjadi termotivasi untuk memanfaatkan momen Muharram ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menyantuni anak yatim. Nah, di sini kita lihat bahwa kanal muslimuna yu'azzimunal ashhurul hurum. Dulu para sahabat itu menghormati ashhurul hurum. Jadi sahabat itu kan rujukan utama kita ya dalam melihat bagaimana kita mengimplementasikan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, maka pada saat inilah kita melihat bagaimana para sahabat menghormati ashhurul hurum. Dan ini sebenarnya adalah juga warisan dari tradisi Arab yang tadi saya katakan. Jadi bahkan orang Arab itu dalam menghormati Ashhurul Hurum itu luar biasa teman-teman. Orang Arab itu kalau mereka mendapati salah satu anggota keluarganya terbunuh di bulan Hurum atau di Ashhurul Hurum yang 4 tadi, mereka akan menahan diri untuk tidak membalas dendam atau tidak menjatuhi hukuman kisos misalnya itu sampai bulan haramnya selesai gitu. Luar biasa. Padahal kalau di bulan-bulan lain itu satu orang dibunuh, satu nyawa dibunuh, maka mereka akan kejar terus untuk dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi adanya bulan haram itu membuat mereka tertahan. Luar biasa ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa kemudian bulan haram itu sampai 4 bulan ya? Agar memang ada ketenangan sebenarnya ya di kalangan orang Arab. Bayangin kalau nggak ada Ashhurul Hurum, itu sepanjang tahun akan terjadi pertempuran, peperangan, perpecahan dan sebagainya gitu ya. Masya Allah gitu. Oke, nah kemudian di sini ada ungkapan hitungannya tuh per level ya.
Oke. Di sini ada ungkapan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Nah, ini juga keutamaan bulan Muharram ya. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Jadi bulan Muharram ini disebut di dalam hadis Rasulullah sebagai syahrullah, bulannya Allah. Nah, jadi kalau bulan itu dan bulan yang Muharram yang lain tuh nggak ada penyebutannya. Jadi Zulqa'dah ya Zulqa'dah, Zulhijjah ya Zulhijjah gitu ya. Rajab ya Rajab. Tapi kalau Muharram Allah menyebutnya sebagai syahrullah atau hadis Rasulullah menyebutnya sebagai syahrullah. Artinya memang di sini ada keutamaan khusus di bulan Muharram. Nah, sebaik-baik puasa di sini adalah puasa Asyura-nya nanti ya. Oke, kemudian ada di sini selanjutnya ada hadis yang menunjukkan bahwa di bulan Muharram ada hari Asyura. Nah, hari Asyura itu adalah hari yang cukup spesial nih. Di sini hadis menyebutkan tentang Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi ya, kemudian mereka itu ternyata puasa di hari Asyura. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa itu adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Begitu. Maka mendapati itu Rasulullah mengatakan kami lebih layak menghormati Musa daripada kalian karena Musa adalah nabi kami, begitu. Itu tuntunan Rasulullah SAW. Oke, next. Kita lihat lagi keutamaan dari bulan Muharram. Nah, ini ada ungkapan ya bahwa bulan Muharram bulan terbaik setelah Ramadan. Secara bulannya ya, Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan Zulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Dulu bulan ini dinamakan Syahrul Asam, bulan Allah yang sunyi, ya, karena sangat mulianya bulan ini. Begitu, akhwat. Jadi sebenarnya kalau misalnya di ajaran agama Hindu gitu ya, ada nyepi dan sebagainya, dan katanya dengan nyepi itu orang yang namanya udara itu menjadi lebih bersih gitu dan sebagainya, yang membuat bumi beristirahat. Itu Islam tuh sudah jauh lebih ada gitu ya. Bahkan disebutnya bulan Asom, Syahrullahi al-Asom. Asom itu sunyi gitu. Karena apa? Nggak ada pertempuran, orang banyak beribadah, banyak melakukan. Nah, ini yang harusnya kita budayakan gitu ya. Oke, udah clear ya, bulan Muharram itu penuh dengan keutamaan. Nah, sekarang bagaimana dengan menyantuni yatim? Gitu. Next. Kita lihat di sini ada beberapa keutamaan dari menyantuni yatim. Ya. Oke, ada? Bisa? Ya. Ya, di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 220 ya. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil yatama qul hiya sebentar. Katakanlah memperbaiki keadaan islahul lahum khair ya. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Artinya ini sebenarnya ada pesan yang begitu penting ya. Anak yatim itu punya beberapa kondisi. Pertama, ketika kita mengkafali yatim, dia bukan anak kita, bukan anak kandung kita. Mengasuh anak yang bukan anak kandung itu punya kebutuhan spesial gitu ya. Artinya kita perlu khusus ya. Saya aja kemarin pernah tuh ketitipan keponakan yang suami istri mereka kena COVID, anaknya masih kecil-kecil, dititipin yang satu di rumah ibu mertua neneknya yang satunya di rumah tantenya. Jadi saya ketitipan anak kecil gitu ya, ngajarin ngajinya oke bisa gitu, tetapi dalam hal kepribadian dia sehari-hari saya agak, walaupun anak itu masih kelas 1 SD, tapi ternyata dia punya kebiasaan tersendiri gitu ya dan sebagainya yang kita agak harus beradaptasi gitu. Nah, dengan anak yatim juga kita punya ini ya, punya hal spesial ya yang harus kadang-kadang menjadi ujian buat kita. Makanya kemudian katakanlah islahul lahum khair. Islah ya, melakukan islah dengan mereka itu baik gitu ya, berdamai ya, kemudian tidak mentang-mentang kita mengkafalahi kemudian harusnya dia nurut dong sama saya. Anak saya aja nggak gitu, masa dia? Nah, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, ini luar biasa di sini. Bagaimana menyantuni anak yatim itu merupakan sesuatu yang disebut Allah sebagai khair. Khair itu adalah pilihan, ya, sesuatu yang baik. Oke, next. Selanjutnya, apakah yang bisa kita dapat dari anak yatim? Ya, di sini adalah janji akan dibalas dengan kebersamaan kita dengan Rasulullah SAW di surga, dan ini adalah sebuah balasan yang cukup dengan disebut bersama Rasulullah itu otomatis semuanya pasti dapat, ya enggak? Kalau udah bersama Rasulullah itu udah otomatis surganya di yang tertinggi gitu.
Jadi aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini, kata Rasulullah. Kemudian mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau nggak bisa lepas ya, serta agak merenggangkan keduanya, begitu. Ya begini jadi Rasulullah menyebutkannya, masya Allah ya. Ini mimpi kita semua gitu. Next. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita dapat? Nah, akan diampuni dosa-dosa. Ya, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni, ya, yaitu dosa syirik dan dosa durhaka kepada orang tua biasanya, ya, dosa-dosa besar. Syirik biasanya tidak bisa diampuni ya. Jaminan ini Masya Allah ya. Ini makanya kemudian saya sendiri di Adara Relief Internasional ya di Lembaga Kemanusiaan Palestina itu kita merasakan betul kita tahun ini melaunching program orang tua asuh untuk 250 anak asuh, orang tua asuh. Tapi di bulan Juni kemarin kita udah dapat 764 orang tua asuh. Ya, Masya Allah ya, hampir 3 kali lipat dari target kita, karena memang kita melihat kecenderungan orang untuk bisa ingin menjadi bagian dari penyantun anak yatim itu luar biasa ya. Oke, next. Apalagi yang bisa kita dapati dari menyantuni anak yatim, ya akan masuk ke dalam golongan abror, dalam surat Al-Insan ayat 56, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, atau abror, minum dari gelas berisi minuman yang campurnya ada air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Oke, next. Golongan abror, apalagi yang akan kita dapati, yaitu kita akan terhindar dari siksa akhirat. Ada hadis dari Tabrani dari Abu Hurairah yang mengatakan, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim. Lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Ya, Masya Allah. Oke, next. Nah, terakhir nih ya, terakhir jika kita mendapati sesuatu yang begitu berat dalam hidup ini, rasanya kita keras hati gitu ya, rasanya dunia ini begitu penat gitu ya dan begitu menghimpit ya, maka kita akan bisa merasakan satu siraman atau satu karunia dari Allah yang akan membuat kita menjadi lebih lapang, hati kita menjadi lebih lembut, dan dengan itu kita bisa menjadi nyaman, yaitu dengan menyantuni anak yatim. Di sini disebutkan, bila engkau ingin hati menjadi lembut dan damai, serta keinginan yang baik tercapai, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah dia makanan yang seperti engkau makan. Bila itu engkau lakukan, hatimu akan tenang, lembut, seperti keinginanmu yang baik akan tercapai. Serta keinginanmu yang baik akan tercapai. Insya Allah mudah-mudahan Asyurul Hurum ini atau bulan Hurum ini, yaitu bulan Muharram yang lebih spesialnya lagi, bisa membuat kita menjadi termotivasi di dalam menyantuni anak yatim ya. Semoga Allah menjadikan kita salah satu dari orang-orang yang ada berdekatan dengan Rasulullah, karena kita termasuk ke dalam golongan yang menyantuni anak yatim, terutama di bulan Muharram ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Saya mencari tombol unmute-nya itu agak susah. Oke. Oh, ya udah slide terakhir Ustazah ya. Oke, mungkin kayaknya udah ya. Nah, saya sebenarnya tadi nyiapin slide lebih banyak dari ini, tapi ya itu yang terjadi musibah. Ada beberapa yang penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa lebih detail begitu ya. Tapi akhirnya tadi saya sampaikan secara simpel saja, secara ringkas. Baik. Oke. Mungkin mohon izin bisa masuk ke sesi tanya jawab, Ustazah? Oh iya, silakan. Ya, ini ada 2 yang masuk ke sebentar. Ya, jadi sebenarnya kan seperti yang kita ketahui untuk yang hadis tadi itu banyak sekali sudah dikenal gitu ya Ustazah. Bentar, saya stop sharing dulu kali ya. Ini agak berat sepertinya. Ya, stop share aja. Kok nggak mau?
Oh, ini dia. Lupa lihat. Nah, kebetulan nih dari kita kemarin kan memang niatnya sih sebetulnya ingin menjembatani gitu Ustazah, dengan kita tahu di masa pandemi ini kan banyak teman-teman yang karena COVID meninggal dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil gitu atau masih yang memang masih butuh bantuan gitu. Jadi kami kebetulan memang mencanangkan satu program itu untuk menyantuni anak yatim gitu Ustazah. Nah, karena ketidaktahuan kami juga gitu, sebenarnya nama yang hadis itu juga kita pakai gitu Ustazah gitu. Itu bagaimana ya? Apakah mengurangi niat dari teman-teman juga ini? Padahal kan sebetulnya kita juga ingin terutama yang hadis seperti ini dengan Rasulullah SAW itu kan impian kita semua gitu Ustazah. Itu bagaimana? Iya, jadi mungkin kita kalau masih memungkinkan untuk mengganti hadisnya, nah kita menggunakan dua hadis itu aja. Pertama hadis keutamaan menyantuni yatim, yang kedua hadis keutamaan bulan Muharram, begitu. Jadi kita tidak menggunakan hadis keutamaan yang mengusap tadi, yang itu ternyata hadisnya adalah maudhu. Kalau mungkin masih untuk dihapus, tapi kalau udah terlanjur tersebar dan sebagainya, kita niatkan ya kita memohon ampun kepada Allah, kita niatkan yang kita ambil itu adalah substansi kebaikannya yang memang sejalan sebenarnya ya, sejalan dengan jadi walaupun hadis maudhu kadang atau hadis palsu atau hadis dhaif itu kalau dia masih sejalan, dia tidak bertentangan, itu masih bisa kita jalankan tetapi tidak dijadikan landasan gitu ya. Bisa difahami nggak? Jadi kita tidak meyakini bahwa ini dari Rasul, itu aja, itu poinnya. Ya, kalau kita meyakini ini kata-kata Rasul atau ini petunjuk Rasul, ini yang kita salah. Yang kita harus alihkan, kita pindahkan kepada keyakinan tentang hadis-hadis yang lebih sahih begitu, yang sahihnya begitu ya. Nah, soal ketidaktahuan dan sebagainya itu nggak ada masalah. Insya Allah secara substansi sebenarnya tidak ada kesalahan ya, karena memang dua-duanya sebenarnya dua kebaikan tadi yang saya bilang ya, antara menyantuni yatim dan di bulan Muharram itu keduanya tidak kemudian menjadi gugur dengan adanya hadis maudhu ini gitu. Jadi memang mungkin sejarahnya saya ingin sedikit sampaikan juga bahwa hadis maudhu ini sebenarnya mulai muncul itu di masa-masa ketika Islam mulai banyak fitnah gitu. Di mana kemudian kecenderungan umat Islam untuk melemah, kendur dan sebagainya itu terjadi gitu ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang kurang berilmu, kurang kapasitas berilmu, kapasitasnya tidak mencukupi, tetapi semangat Islamnya tinggi gitu ya. Itu terjebak ya pada akhirnya menciptakan hal-hal baru seolah-olah itu datang dari Rasulullah. Nah, ini yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Rasulullah jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena potensi kebablasannya, ya, potensi kemudian tidak terbimbingnya itu luar biasa begitu. Nah, kita ngerem ya ketika kita akhirnya terlanjur mendapatkan hadis-hadis seperti itu, maka pelan-pelan kita sisir satu-satu, tidak kita gunakan gitu. Insya Allah tetap aman ya, artinya kecuali kalau amalan atau hadis tersebut adalah sebenarnya itu benar-benar bertentangan dengan akidah gitu ya, itu nggak boleh gitu ya, jelas-jelas itu mah harus ditinggalkan. Insya Allah bisa difahami ya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Afwan ingin bertanya, kategori anak yatim sampai usia berapa Ustazah? Ya, jadi kalau disebut dengan anak yatim itu sebenarnya adalah sampai usia balik. Ya, itu disebut dengan anak yatim. Nah, sementara kalau dia sudah balik, itu masuknya kategorinya kalau dia masih belum mampu untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, maka dia masuknya kategori miskin atau fakir. Gitu. Jadi golongannya menjadi fakir miskin. Gitu. Cuman memang di kita ini kategori anak saat ini ya, bahkan di zaman sekarang lah, bukan cuma di kita ya, itu kan zaman dulu tuh orang tuh usia 12 tahun tuh sudah dewasa gitu ya, sudah mendapatkan tempaan dan sebagainya gitu ya. Setelah dia balik, dia sudah dianggap sebagai dewasa yang anak muda dewasa tapi masih junior, tapi dia sudah dewasa dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri ya. Seperti Rasulullah kan waktu itu kan sudah mengembala kambing ya, itu kan sebenarnya dalam rangka menjadi dewasa menghidupi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita di Indonesia terutama ya, anak-anak itu biasanya walaupun dia sudah balik, tapi kalau masih SMP, masih SMA itu masih disebut anak yatim begitu ya. Nah, ini mungkin kalau secara istilah memang anak yatim itu ya itu tadi sampai usia balik mereka disebut anak yatim. Ketika mereka sudah balik maka dia sudah tidak lagi anak yatim.
Hanya mungkin kategorinya sekarang agak bergeser, yang dimaksud dengan mereka balik atau mereka dewasa itu adalah ketika mereka sudah mampu menghidupi diri mereka sendiri. Dalam arti usianya sudah lebih matang gitu ya. Cuman memang kalau mau benar-benar ya kita untuk anak yatim, tapi kalau kita masih mau bantu, dia anak yatim, anak SMP udah balik sih, tapi memang dia butuh banget gitu, ibunya juga susah dan sebagainya. Kita masukkan dia dalam kategori fakir miskin, begitu. Oke, siap Ustazah. Ya, ini berterima kasih khusus nih jazakallahu khairan Ustazah. Iya. Baik, saya lanjut. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ingin bertanya lagi tentang definisi ya. Definisi yatim apakah mencakup anak yang ibunya meninggal? Kalau yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal. Jadi dia kehilangan wali atau penopang hidupnya. Dasarnya begitu. Jadi dasar orang dalam tatanan keluarga itu kan yang menafkahi bapak ya, yang bertanggung jawab, yang memiliki beban untuk menghidupi anaknya itu adalah bapak. Maka ketika yang meninggal bapak itu disebut yatim. Tapi ketika ibunya yang meninggal dia tidak disebut yatim. Begitu. Karena bapak akan dengan mudah menikah lagi kan. Nah, cuman masyarakat kita kan bergeser juga nih, ya. Jadi ada pergeseran ya. Ini ibunya yang punya pemegang nafkah tuh ibunya, bapaknya misalnya pengangguran atau sama sekali tidak bisa memberikan penghasilan, tidak kemudian juga berubah menjadi yatim begitu. Tetapi balik lagi kembali kepada mungkin masuknya ke golongan fakir miskin dan du'afa begitu. Nah, jangan lupa juga bahwa fakir miskin itu adalah golongan prioritas ya dari 8 asnaf. Gitu. Jadi menyantuni fakir miskin juga dalam beberapa keadaan itu sejalan berdampingan dengan anak menyantuni yatim, keutamaannya begitu ya. Jangan kemudian ya dia udah nggak yatim nggak santunin lagi deh, dia udah bukan masuk kategori yatim nggak disantunin lagi deh, itu nggak begitu juga gitu ya. Hanya ini untuk memudahkan kita nanti di awal-awal pada saat kita menyisir, maka prioritas kita adalah pada yang memang masuk definisi yatim begitu. Oke. Maaf, lupa unmute. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk puasa Ayyamul Bid, apakah harus 3 hari dan harus setengah bulan? Saya pernah dengar hadisnya, tetapi tidak ada narasi harus setengah bulan, tapi boleh hari apa saja, tetapi totalnya tetap 3 hari gitu. Iya, jadi kalau petunjuk utamanya hadis tersebut yang saya dapati selama ini memang disebutkan atau dikhususkan di tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah ya. Jadi kalau 3 hari di bulan-bulan lain itu saya malah belum dapat nih narasinya. Mungkin nanti kalau bisa ditunjukkan ya. Tapi yang saya dapati hadis-hadis sahihnya itu adalah bulan-bulan atau hari-hari pertengahan bulan Hijriah ya. Bukan bulan Januari, Februari, Maret gitu. Karena apa? Karena itu nanti kita akan lihat ya di 13, 14, 15 itu memang kalau kita saum malamnya itu pasti kita akan lihat bulan purnama itu. Terutama di tanggal 15-nya. Dia pasti itu lagi bulat-bulatnya kalau kita saumul bid. Nah, kalau kita saum Ayyamul Bid kok bulannya sabit ya bulannya kecil itu bukan Ayyamul Bid berarti. Gitu. Jadi Ayyamul Bid sendiri disebut bid itu kan putih ya. Jadi artinya bulan terlihat secara utuh begitu hari-hari dan itu ada ininya secara hikmahnya kita bisa dapati bahwa Ayyamul Bid itu kenapa kita dianjurkan untuk saum karena secara fenomena alam itu memang ada satu keadaan satu kondisi yang akan sangat baik sekali kalau kita saum gitu karena kalau bulan purnama itu kan air laut pasang ya. Nah kemudian itu otomatis air-air yang ada di seluruh alam semesta juga begitu gitu kan di dalam tubuh kita tuh kan ada mengandung air juga. Nah itu kita tidak sadari bahwa ada sesuatu yang meningkat di dalam diri kita. Nah itu juga apa namanya apa tuh saya jadi baca gitu ya. baca chatnya jadi konsentrasinya. Jadi
kita terpengaruh juga. Makanya kemudian dianjurkan untuk saum supaya gejolak emosi, gejolak diri dan sebagainya itu bisa berpengaruh, bisa lebih diredam begitu. Itu ada hikmahnya. Nah, soal apakah harus 3 hari berturut-turut dan sebagainya, idealnya iya, karena memang iya itu tuntunan. Tetapi kembali lagi ini adalah saum sunnah gitu. Nggak saum aja masih nggak apa-apa gitu ya. Walaupun nggak apa-apanya itu sebenarnya sayang gitu ya. Tapi nggak menjadi dosa dengan itu gitu. Maka kemudian ketika kita tertinggal atau kemudian kita ternyata sanggupnya hanya 1 hari itu nggak ada masalah gitu. Tapi siapapun kita mungkin kita akan berusaha untuk bisa lebih ideal ya. Oke, ini ada pertanyaan tentang hadis maudhu ya. Sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari di setiap bulan. Saya baca langsung nih. Oh ya, nggak Sebab apa-apa, kamu Ustaz. akan 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang kamu lakukan. Karena itu puasa Ayyamul Bid sama dengan puasa setahun penuh. Ini maudhu juga kah? Kalau hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ya, itu bisa dipastikan hadisnya sahih. Minimal secara riwayat, ya. Karena hadis Imam Bukhari itu adalah level pertama dari perawi hadis. Kemudian Muslim level kedua. Kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka levelannya di atas lagi, gitu. Levelan tertinggi dari hadis, gitu ya. Cuman memang ini harus dipastikan memang benar-benar dari Bukhari Muslim ya. Tapi seingat saya juga membaca hadis ini dalam beberapa literatur dan memang betul ya. Jadi puasa Ayyamul itu sama dengan puasa setahun penuh. Nah ini nanti saya kurang tahu nih kalau yang pas setahun. Tapi insya Allah kalau Bukhari Muslim itu sudah bisa dipastikan merupakan hadis sahih begitu ya. Ini petunjuknya juga betul. Jadi cukup bagimu berpuasa selama 3 hari di setiap bulan, sebab kamu akan menerima 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang kamu lakukan. Itu sudah pasti ya, memang ada di keterangan-keterangan lain tentang balasan 10 kali lipat. Biasanya hadis-hadis maudhu itu, kalau salah satu cirinya nih, kalau kita mau baca itu adalah misalnya, kamu akan diganjar 100.000 kali lipat. Gitu. Kamu akan, dengan membaca ini, kamu akan mendapatkan sesuatu yang ngawang-ngawang, terlalu ngawang-ngawang. Nah itu biasanya salah satu ciri, ya salah satu itu ciri-ciri hadis-hadis maudhu. Gitu. Di dalam tuntunan juga yang sahih itu ada memang misalnya 1 kali sedekah 700 kali lipat, itu jelaskan Al-Qur'an ya. Kemudian misalnya sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid lain gitu. Kemudian di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat gitu ya. Dan sebagainya itu hadisnya sahih gitu. Lebihnya yang kaitannya dengan bacaan ini dapat 100.000, 10.000 dan sebagainya, kita perlu agak berhati-hati begitu ya. Soalnya jauh itu bukan maudhu. Maudhu itu palsu ya. Jadi beda dengan dhaif ya. Kalau dhaif itu bukan hadis palsu, tapi hadis yang ada beberapa syaratnya yang memang agak kurang, tapi dia masih bisa dijadikan. Ada beberapa tuh kategori dhaif pun ada beberapa kategorinya. Begitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau kita mau tahu hadis-hadis maudhu, biasanya kita bisa ada satu kitab judulnya kitab hadis-hadis maudhu ya, Al-Maudhu'at. Itu kalau nggak salah udah diterjemah, ada. Nanti kalau mau biar kenal gitu ya, hadis-hadis maudhu itu yang mana aja sih gitu ya. Yang itu mungkin bisa lihat kumpulan hadis-hadis maudhu. Begitu. Oh, ya. Untuk menambah pengetahuan juga ya berarti ya. Jangan Ya, sampai salah ambil lagi. Ya. Salah ambil lagi ya, insya Allah. Gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Apakah keutamaan menyantunnya laki yatim itu dilakukan sepanjang bulan Muharram? Sudah apa atau mungkin bulan Muharram aja atau bulan-bulan lainnya juga gitu mungkin ya? Ya, nah itu dia tadi karena kaitannya dengan tidak adanya batas waktu, sementara keduanya itu adalah dua keutamaan. Jadi gini, kalau tadi ibadah itu kan macam-macam ya, ada yang dibatasi dengan dimensi waktu gitu ya, ada yang dibatasi dengan dimensi ada yang mutlak gitu ya, atau dibatasi dengan gerak dan sebagainya gitu. Kayak misalnya sholat nih 3 rakaat, ini 2 rakaat, ini 4 rakaat, kita nggak boleh tuh nambah-nambah. Lagi semangat subuh, wah pokoknya lagi giroh-girohnya subuh, masa cuma 2 rakaat sih, 4 rakaat gitu. Itu kan nggak bisa begitu ya. Nah ada juga dengan waktu gitu, artinya kita lagi semangat-semangatnya tapi udah habis nih bulan Ramadan, tapi pengen saum Ramadan nambah lagi, Idul Fitri nambah saum, nggak boleh juga kan gitu. Nah itu yang dimaksud dengan tuntunan-tuntunan. Nah kalau tadi Muharram itu adalah dimensi waktunya gitu ya. Jadi beribadah di bulan Ramadan itu penuh dengan keutamaan. Nah kita mau fullin bulan itu dengan menyantuni yatim, silahkan gitu. Jadi kebaikannya berarti pada saat itu kita akan prioritaskan menyantuni yatim 1 bulan penuh gitu ya. Tetapi
perlu kita ketahui bahwa menyantuni yatim itu tidak dibatasi dengan dimensi waktu. Ya, tetapi yang dimaksud dengan membantu yatim itu justru dimensinya adalah dimensi bantuan kepada orangnya gitu ya. Dan itu bisa terjadi kapanpun, siang, malam, sepanjang tahun gitu ya. Bahkan setelah kita wafat sekalipun. Caranya gimana? Wakaf gitu. Wakaf untuk anak yatim, kita misalnya wakaf untuk panti asuhan yatim. Itu kita nggak akan terbatas lagi tuh, udah sepanjang itu digunakan, sepanjang itulah pahala mengalir kepada kita. Begitu. Ya, insya Allah bisa difahami ya. Yap. Oke. Kita waktunya masih ada. Teman-teman bagi yang mau ingin bertanya lagi, silakan. Ya, silakan. Berarti saya penasaran nih Ustazah, terkait kan memang tahun hijrah itu dimulai sejak Rasulullah SAW hijrah gitu ya. Berarti sebelumnya itu bukan dimulai, dihitung. Oh. Dihitung. Jadi pada masa Rasulullah itu belum ada tuh tahun hijriah. Jadi pada masa Rasulullah masih seperti yang berlaku di kalangan Arab pada saat itu. Ya ada bulan Muharram, ada bulan-bulannya mah ada gitu ya. Ramadan kan Rasulullah saum Ramadan gitu dan sebagainya. Terus kemudian perang pun Rasulullah dengan orang-orang Arab pada saat itu juga tidak terjadi pada perang pada bulan yang 4 itu. Karena harus menahan diri gitu ya. Itu ada tahu, oh ini udah masuk bulan Muharram nggak boleh gitu ya. Oh ini udah selesai bulan Muharram bisa berperang dan sebagainya. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang akhirnya terpaksa berperang, itu masuknya darurat karena diperangi gitu ya. Ada pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, setelah masa Rasulullah SAW wafat, kemudian ada Abu Bakar Siddiq, kebutuhan terhadap penanggalannya belum mendesak. Tetapi ketika di masa Umar itu kan 10 tahun kepemimpinannya, kekhalifahannya. Nah itu proses perapihan administrasi karena negara udah semakin terbentuk dengan rapih gitu ya, artinya sudah semakin meluas, kemudian mulai tertata dan sebagainya. Disitulah kemudian dirasakan adanya satu kebutuhan penataan gitu, butuh bikin penentuan tanggal-tanggal dan sebagainya ya, butuh untuk pengarsipan. Oh ini perintah Umar di tanggal segini, di tahun segini diarsipin kayak gitu-gitu. Oh ini Umar mintanya tahun ini, tahun itu gitu ya. Nah pada saat itu gimana ya cara kita menentukannya? Gitu. Akhirnya terjadilah musyawarah pada saat itu. Akhirnya kita kemudian karena juga pada saat itu umat Islam masuk ke dalam budaya-budaya Persia dan Romawi yang mereka juga punya penanggalan dan sebagainya. Disitulah kemudian terjadi proses perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah akhirnya ada ide untuk kita bikin ini sebagai tahun gitu. Kenapa? Terus dari manakah kita menentukan tahun ini gitu? Gimana nih ngitung awal tahunnya gitu? Karena bangsa-bangsa yang lain punya penentuannya, misalnya Masehi, oh pada saat kelahiran Nabi Isa, sejak kelahiran Nabi Isa kan mereka yakini ditentukan 1 Masehi itu kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Terus kita apakah kita mau menghitungnya dari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Akhirnya itu jangan, kalau gitu kita sama mereka dong gitu kan. Ada beberapa pendapat. Apakah dengan wafatnya Nabi? Jangan. Nanti kalau karena dimulai dari wafatnya Nabi, kita akan terus-menerus sedih gitu. Karena ya bayangin kalau itu terjadi ya. Jadi awal tahunnya tuh tahun wafatnya Nabi. Aduh, nggak enak, kita akan selalu merasa sedih. Makanya kemudian, momen yang tepat itu adalah awal pertama kali Nabi hijrah gitu. Jadi daripada saat Rasulullah hijrah itulah di 13 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, di situ disebut dengan tahun ke-1 Hijriah. Jadi pada saat Umar menentukan itu sebenarnya sudah hitungannya sekitar 10 tahun lebih ya, 10 Hijriah itu tuh pada saat itu, 10 atau 11 lah tepatnya gitu. Seperti itu. Lalu kemudian awal bulannya apa nih gitu. Kan udah 12 bulan nih. Kalau 12 bulan kan lingkar. Mau awal bulannya apa gitu. Akhirnya awal bulannya ditentukan Muharram. Kenapa Muharram? Karena itu diidentik dengan sudah selesainya semua agenda tahunan. Jadi selesai haji itu puncak kan. Haji itu puncak ibadah, selesai Zulhijjah, barulah kemudian umat Islam mulai menata kembali, maka diputuskan kita memulai bulan satunya itu dari bulan Muharram. Begitu. Itu prosesnya proses musyawarah, proses syuro gitu ya, keputusan-keputusan yang sifatnya bukan bukan tauqifi, tapi bukan taufiqi, tapi tauqifi gitu. Kalau taufiqi itu kan petunjuk dari Allah ya, wahyu, berdasarkan wahyu.
ini Al-Quran harus Al-Baqarah dulu, baru Ali Imran, itu wahyu itu. Itu nggak bisa, kayaknya enakan Al-Baqarah dulu deh. Gitu. Enakan ini nggak bisa begitu kalau itu begitu ya. Nah ini kalau yang sifatnya tahu kifi itu artinya ya kita menentukan dengan apa logika manusia yang memang itu kemudian bisa diterima. Dia kayak agak hambar. Gitu. Iya. Ada yang terbuka. Oke ya. Ya. Oh, gitu. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Bisa. Menarik ya, berarti sebelumnya mungkin tahunnya ngikut tahun Persia atau Romawi juga kali ya Ustazah ya. Jadi kan enggak, tahun Arab aja. Jadi jadi di sini ada kemudian ya saya lupa tuh tadi di slide yang saya susun dari awal sebenarnya itu ada tuh penjelasannya. Jadi orang Arab itu dulu kalau menentukan tahun mereka akan melihat momen. Misalnya mereka nyebutnya ini di tahun Fijar. Kenapa disebut tahun Fijar? Karena pada tahun itu terjadi perang Fijar gitu. Sepertinya Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? 12 Hijriah, tahun Fil. Tahun gajah kan? Gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi penyerangan oleh pasukan gajah. Gitu. Jadi mereka nanda ini pakai momen. Nah itu kan susah tuh kalau kayak gitu. Ya enggak? Ya, kalau ada peristiwa tahun itu. Kayak kita sekarang misalnya tahun COVID-19 gitu. Nanti kalau tahun 2020, tahun COVID 2020 kan susah. Nah jadi akhirnya mendingan tahun ke-1 apa nih? Hijriah gitu kan. 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah begitu. Dulu begitu penamaannya. Atau bahkan ada juga tuh penamaannya tahun ke-8 wafatnya Al-Lais gitu. Jadi ada tokoh orang Arab. Jadi gimana cara ngitung? Oh, pokoknya itu kejadiannya adalah tahun ke-8 setelah wafatnya Al-Lais. Gitu. Jadi rujukan-rujukannya tuh benar-benar apa ya tradisional banget gitu. Momentum banget gitu ya. Tapi bikin orang pusing kan akhirnya kan gitu. Baiklah, siapa juga yang masih mengingat dia gitu. Betul ya. Kalau di zaman mereka mungkin orang masih ingat, tapi kalau udah lewat zamannya kan gitu. Itu siapa dia dan sebagainya. Ya, tapi kita sangat bersyukur banget ya banyak orang-orang yang kemudian punya kepedulian untuk menentukan hal-hal seperti ini kan jelimet sebenarnya ini ya. Tapi ini sebenarnya untuk manfaat jangka panjang dan kita bisa merasakan itu sekarang kan. Adanya tahun-tahun itu, kerapihannya dan sebagainya. Begitu. Yang mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang yang memulai satu kebaikan yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak dan terus-menerus gitu ya. Jadi yang disebut dengan umur biologis kita berhenti, tetapi amal kita tidak berhenti gitu. Insya Allah. Masya Allah ya Ustazah, ya ampun. Doanya sekali. Baik, kita masih ada satu pertanyaan lagi mungkin. Nggak ada lagi ya? Oh enggak, belum masuk lagi. Mungkin sudah cukup ini kayaknya. Memahami penjelasan Ustazah juga nih. Alhamdulillah. Cukup mencerahkan juga nih Ustazah karena memang terutama hadis itu ya sudah sangat banyak gitu di poster-poster terutama di bulan Muharram ini kan sering digunakan gitu. Tapi begini, mungkin kita bisa cari lagi yang kaitannya dengan mengusap anak yatim, tetapi bisa jadi hadis itu ada ini kan tadi satu hadis ya. Dia hadis yang itu maudhu, tapi bisa jadi ada teks hadis yang lain. Nanti saya belum sempat punya cari-cari lagi, searching lagi. Barangkali ada hadis-hadis yang lain yang mungkin kategori hadisnya lebih tinggi derajatnya gitu. Tetapi untuk hadis yang itu dengan perawi yang itu hadisnya maudhu. Ini sekedar kita mengenal saja ya bagaimana caranya kita melihat dasar-dasar di dalam kita melakukan ibadah gitu. Jadi kalau kita intinya berarti kita fokus pada hadis yang modelnya kayak gini persis ciplak kayak gini jangan dipakai. Kita cari yang barangkali ada yang mirip gitu karena memang biasanya maudhu itu ngikut-ngikut tapi habis itu ditambah-tambahin gitu. Nambah-nambahinnya itu udah nggak boleh sama sekali gitu. Walaupun namanya cuma A, B itu nggak boleh gitu. Saking kita memang harus benar-benar murni ya mengikuti Rasulullah gitu. Nggak boleh berdusta. Itu namanya berdusta atas nama Rasulullah. Nauzubillah gitu. Baik, sepertinya sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mohon izin Ustazah untuk doa penutup. Oke, baik teman-teman ya, semua kita sama-sama mengakhiri majelis yang tadi sudah kita niatkan untuk mendapatkan kebaikan, khususnya kaitannya dengan ibadah atau majelis yang ada di bulan Muharram dan juga apalagi yang kita sedang bahas ini adalah terkait dengan amalan yang merupakan amalan terbaik, salah satu amalan terbaik yaitu menyantuni anak yatim.
Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, orang-orang yang mengamalkannya dan istiqomah di dalamnya, dan orang-orang yang mengamalkannya dan senantiasa menjaga keikhlasan dan ihsan di dalam mengamalkannya. Kita akhiri dengan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alillahumma min ba'dihi man minal ladina la yardakum ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan berilah kami penglihatan bahwa yang batil itu batil dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menerangi muka bumi ini dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha rahim dan maha rahim. Allahumma ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anak keturunan kami dan pasangan kami yang dapat menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan janganlah Engkau siksa kami jika kami bersalah, lupa atau bersalah, dan janganlah Engkau berikan kami beban yang tidak sanggup kami memukulnya, dan janganlah Engkau berikan kami beban yang berat yang sebagaimana Engkau memberikannya kepada orang-orang sebelum kami. Maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhilah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian sekian untuk kajian kita kali ini bersama Ustazah Banasari. Sekarang jazakillah khairan Ustazah. Semoga juga. Ya Ki, sama-sama. Terima kasih banyak juga atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga selalu sehat Ustazah. Allahumma amin, sama-sama. Salam sehat semua ya. Salam kemerdekaan. Merdeka. Ya. Pamit ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Dia. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman, 2 minggu lagi kita akan melakukan kajian kembali. Kita bertemu kembali dan belajar lagi. Untuk minggu depan masih ada program Jumat Berbagi kami. Bagi teman-teman yang juga memiliki informasi mengenai UMKM yang bisa dibantu dan dan di sekitarnya juga banyak masyarakat yang perlu dibantu, silakan menghubungi panitia untuk dijadikan sebagai salah satu kandidat. Demikian pengumuman sedikit dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laras. Sama.